لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini kita ucapkan acap kali kita melihat mendengarkan saudara-saudara kaum muslimin itu telah meninggalkan kehidupan ini dengan kematian yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Terlebih lagi zaman rahmatullah, kematian itu mereka dapatkan dari cara yang sangat brutal, dari perkara-perkara yang mengiris hati-hati kita. Walaupun mungkin di luar sana sebagian tidak muslim, tapi secara naluri manusia kita kemudian prihatin, kita kemudian merasa teriris, merasa sakit hati melihat saudara-saudara kita di Palestina dibantai dengan sekonyong-konyongnya, dibantai dengan biadab, dibantai tanpa berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel la'natullah alaihi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustada'ifin al-maqtulin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'ifin al-maqtulin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Maka jamaah rahmatullah, dalam video kali ini kita akan membahas sedikit dari kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Apa-apa saja yang menyebabkan kaum muslimin itu begitu rapuh, begitu mudahnya musuh-musuh kaum muslimin Yahud dan Nasara ini membunuhi, menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, memporak-porandakan barisan kaum muslimin, menghancurkan kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Tiada lain yang bukan jamaah rahmatullah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah banyak mengingatkan kepada kita tentang hati-hati dengan makarnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kepada kita 1440 Hijriah yang lalu. Beliau telah mengingatkan kepada kita agar mewaspadai, mewanti-wanti gerakan-gerakan terselubung, gerakan-gerakan masif, gerakan-gerakan yang sangat digencarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara untuk melemahkan, merendahkan, menghina, menghancurkan, membunuh kaum muslimin tanpa berperi kemanusiaan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum athnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya jamaah rahmatullah, apabila kalian sudah bermuamalah, berdagang, berniaga secara baik, ina. Jadi ina ini salah satu jenis bentuk ribawiyah, bermuamalah secara ribawiyah. Artinya apa? Orang kaum muslimin sudah menghalalkan berniaga ribawiyah, bermuamalah ribawiyah, yang mereka menggampangkan dosa ini. Padahal ini adalah merupakan dosa besar. Sebab kelemahan kaum muslimin, takut dengan kelaparan, takut dengan rezekinya, takut tidak lapang rezekinya, seolah-olah merendahkan Allah tabaraka wa taala sehingga mencari jalan yang haram. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil 'aina." Kalau kalian sudah bermuamalah dengan perkara ribawiyah, menunjukkan bahwasanya kelemahan keimanan kita adalah dalam sektor peruk. Bagaimana mencari rezeki? Walaupun semua yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, yang diharamkan oleh Allah, kita terobos. Dan inilah yang juga disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam,
layatiyanna 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amil halal amil haram. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Akan datang suatu masa di mana pada saat itu orang sudah tidak melihat lagi, tidak memfilter lagi, sudah tidak memilih lagi apakah hartanya dari halal maupun haram. Yang jelas dia bisa makan, yang jelas dia bisa mengisi perutnya, yang jelas dia bisa kemudian berpenampilan yang baik, dikatakan orang kaya dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa akhadtum athnabal baqar, dan kalian sudah disibukkan dengan ekor-ekor sapi. Menunjukkan hadis ini kalian sudah sibuk dengan dunia kalian masing-masing. Kalian sudah sibuk dengan urusan dunia dan terus dunia. Sudah tidak lagi memperhatikan agama. Sudah tidak lagi memperhatikan sholat. Sudah tidak memperhatikan lagi orang tua. Sudah sibuk dengan dunia. Menjadikan dunia sesembahan. Menjadikan dunia sebagai berhala. Benar-benar mengejar dunia, kata Nabi SAW. Waraditum bizzar'i, dan kalian sangat mencintai tanam-tanaman. Ya, sebagian kita masih banyak mendapatkan seperti ini. Ketika kita di perkampungan, sementara azan orang masih di kebunnya. Sementara panggilan azan orang masih sibuk dengan mencangkul. Waraditum bizzar'i, gambaran betapa kaum muslimin hari ini diperbudak dengan dunia. Dunia dijadikan sebagai berhala untuk mereka. Wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad. Jihad adalah merupakan puncak agama Allah tabaraka wa ta'ala, poin yang sangat tinggi dalam ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, sallallahu alaikum dullan, Allah pasti akan menimpakan untuk kalian kehinaan. Dan ini yang kita rasakan di mana-mana, di negara, berbagai macam negara, belahan negara yang di sana ada kaum muslimin selalu dihinakan. Ya, terlepas daripada minoritasnya mereka atau mereka berada di negeri kufur mereka. Tapi ya, sama saja mayoritas kaum muslimin juga seperti itu keadaannya, dihinakan. Karena mereka menghinakan agama mereka sendiri. Panggilan sholat tidak ditunaikan, panggilan azan tidak dijawab, punya harta tapi bakhil bersedekah, berinfak di jalan Allah. Sibuk dengan urusan dunia, maksiat, dosa maksiat terus dilakukan tanpa pernah rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Allah timpakan kehinaan. Dan ini yang kita rasakan. Dihancurkannya Palestina, diperanginya Palestina, itu bukan penghinaan bagi rakyat Palestina saja, tapi itu adalah merupakan penghinaan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Saya pernah membaca sebuah artikel. Perdana Menterinya Israel ini, Zionis Israel, la'natullah alaihim qatalahumullah, pernah membakar Masjid Al-Aqsa, yang dimana dia menuturkan 3 hari 3 malam saya tidak tidur, takut, khawatir setelah saya membakar Masjid Al-Aqsa. Saya ingin melihat bagaimana reaksi kaum muslimin di dunia setelah saya membakar Masjid Al-Aqsa. Ternyata tidak ada reaksi, tidak ada gertakan, tidak ada kemudian reaksi dari kaum muslimin. Tidak ada seruan-seruan kemarahan, tidak ada. Sehingga saya mengambil kesimpulan, kata wanita Zionis ini laknatullah alaihi, pada saat itu baru saya sadar ternyata kaum muslimin sudah tertidur semua. Sibuk pagi, siang, sore mengejar dunia, malam tidur. Enggak ada salat qiyamul lail, enggak ada zikir kepada Allah, enggak ada bacaan Quran, di malam hari tidur. Paginya mencari dunia, begitu seterusnya. Sallallahu alaikum dullan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang dimana penghinaan ini tidak diangkat oleh Allah, tidak dihilangkan oleh Allah sampai kalian kembali ke agama-agama kalian. Dan itu benar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Kalau kita membaca sejarah Nabi SAW ketika fase di Mekah, beliau alaihissalam dan para sahabatnya diintimidasi, diboikot, dibuli habis-habisan, diintimidasi habis-habisan. Bahkan sebagian sahabat yang dhaif, yang fakir, yang miskin, yang rendahan menurut orang kafir Quraisy pada saat itu dibunuhi. Namun fase itu belum ada seruan untuk jihad.
Karena Allah Subhanahu wa taala baru memerintahkan mereka untuk berjihad. Ya pasti kesabaran. Nabi SAW ya bertahun-tahun dihina, diboikot, dicaci, dimaki, bahkan diperangi sahabat beliau SAW, dibunuh sahabat beliau SAW. Bersama dengan itu beliau sabar. Kemudian tahun sekian Hijriah beliau kemudian berhijrah. Ya, dari kota Mekah menuju Madinah. Di Madinah inilah kemudian Nabi SAW dipersiapkan untuk digembleng para keimanan para sahabat untuk bersiap berperang berjihad. Dan jumlah mereka sangat sedikit ketika melawan Romawi, Persia, ketika melawan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Jumlah para sahabat sedikit. Tapi apa yang memenangkan mereka? Memenangkan mereka adalah kesabaran mereka. Kesabaran mereka hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kesabaran mereka terus menerus dengan ketaatan mereka, kesolehan mereka, bacaan Quran mereka jumlahnya sedikit tapi mampu menggencarkan hati-hati kaum musuh yang takut dengan pasukan kaum muslimin. Dan Nabi SAW dalam haditsnya yang lainnya menyebutkan, yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja seluruh musuh-musuhmu itu bersama-sama bergerombol. Dan ini yang kita saksikan di Palestina. Bersama-sama mereka menghancurkan kalian. Sebagaimana orang-orang makan dalam satu nampang, mereka berubuk makanan. Dan inilah yang terjadi, yang kita saksikan di Palestina. Palestina itu, antum harus tahu, zaman rahmatullah, mereka tidak hanya saja melawan satu negara, yaitu Zionis Israel. Tapi di belakangnya Zionis ini siapa? Ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris, ada Jerman yang menyokong dana habis-habisan, menyokong kekuatan, fasilitas senjata bagi Zionis Israel untuk membunuh kaum muslimin. Dan peluru yang mereka gunakan tidak seperti ini, tapi sangat panjang. Yang mereka benar-benar ingin membunuh, menghancurkan, memporak-porandakan tubuh-tubuh kaum muslimin, menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, tidak main-main. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kita Palestina. Dan jangan kita berbangga, karena boleh jadi efeknya ini akan berimbas kepada negara-negara yang lainnya, negara kaum muslimin yang lainnya. Kita tidak pernah tahu, dan itu akan terjadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya ini, kama tada'aklatu ila qasatiha. Maka sahabat yang mendengarkan hadis ini, ya girah mereka muncul, cemburu mereka, semangat mereka muncul. Afamin qilatina yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada saat itu diobrak-abrik, dihancurkan, dia seluruh musuh-musuhnya pada saat itu jumlah kami sedikit? Apa kata Nabi SAW? La walakinakum gudha ka ghudza'is sayl. Tidak, jumlah kalian lebih banyak jumlah kalian, tetapi keimanan kalian itu seperti buih yang sangat ringan, yang tidak memiliki nilai. Dianggap sepele, dianggap enteng musuh-musuh kalian. Yuja'al wahnu fi qulubikum wa yunzara'u min qulubi aduwikum. Ini sebabnya Allah tabaraka wa ta'ala menimpakan penyakit wahan, penyakit kehinaan. Jadi kalau ada orang yang gemerlap dengan dunia, kemudian berbangga dengan dunia, Allah menghinakannya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang rezekinya lancar, rezekinya dia terus mendapatkannya, proyeknya jalan terus, jualannya jalan terus, tetapi dia bermaksiat, sesungguhnya Allah sementara menghinakannya. Yuja'al wahnu fi qulubikum. Allah menjadikan penyakit wahan dalam hati kalian. Wa yunza'u rabbu min qulubi aduwikum. Dan Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pertolongan datang dari Allah, ikhwatal iman. Pertolongan tidak datang dari kekuatan kaum muslimin itu sendiri, tidak dari kehebatan kaum muslimin itu sendiri. Tidak, lihat para sahabat. Sahabat itu bodinya bukan bodi hebat-hebat yang kuat-kuat. Sebagian saja di antara Khalid, Umar dan sebagainya yang lainnya. Sebagian sahabat itu tidak lihai bermain pedang, tidak lihai bermain panahan, kecuali jumlahnya sedikit. Jumlah mereka sedikit, bersamaan dengan itu kekuatan keimanan mereka, doa-doa mereka yang mereka panjatkan, kesabaran mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala di atas agama ini. Inilah yang memenangkan mereka. Allah memenangkan mereka. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ini yang harus ditekankan oleh kaum muslimin. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian.
menjadi cabutan buat kita semuanya. Kenapa kita dihinakan, direndahkan? Karena kita ini yuj'al wahnu fi qulubikum. Terlalu besar cinta dunia dalam diri kita. Terlalu hebat dunia itu. Terlalu takut kita kehilangan dunia. Sehingga Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, liyuhibbikumud dunya wa karahiyatikumul maut. Karena kalian ini terlalu cinta dengan dunia dan kalian takut dengan kematian. Solusinya apa jamaah rahmatullah? Untuk kaum muslimin Palestina agar dimenangkan Allah tabaraka wa taala. Begitu pula kaum muslimin di seluruh dunia agar Allah menangkan mereka. Yang pertama adalah kembali kepada agama Allah. Dan kembali kepada agama Allah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Hilangkan kesyirikan, cinta dunia, takut dengan dunia. Ini yang melemahkan kaum muslimin. Ya, melemahkan kaum muslimin yang ada di dunia ini adalah cinta mereka, sangat cinta mereka terhadap dunia. Sehingga apa? Setiap kaum muslimin itu nafsi-nafsi. Lulu, gua-gua. Sudah tidak ada lagi berperi kemanusiaan. Orang sibuk dengan dunianya sehingga orang tidak mau cari tahu bagaimana dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Orang sibuk dengan dunianya sehingga menjadikan video-video bagaimana pemusnahan manusia di Palestina ini biasa-biasa saja bagi mereka. Na'udzubillah. Hilang sifat giro dalam diri mereka. Yang hari ini kaum muslimin hanya mengatakan biasa itu biasa dan seterusnya. Jadi kembali kepada agama Allah, mentauhidkan Allah. Coba lihat betapa banyak kaum muslimin yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, menghalalkan syirik, menjadikan hari raya kesyirikan. Jadikan kuburan ini kuburan itu. Sebagian orang yang mengatakan wali, diri mereka kebal, mereka jago hebat. Mana semua itu? Palestina memanggil Anda. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah adalah porak-porandanya barisan kaum muslimin. Dengan hancurnya kekhilafaan Bani Abbasiyah, maka itu membuat kaum muslimin bercerai-berai di dunia ini. Sehingga di ujung timur, ujung barat membuat negara masing-masing sehingga tidak mereka satu padu dalam kekuatan, sehingga ini mudah orang-orang Yahudi dan Nasara menghancurkan kaum muslimin dewasa ini. Toh mungkin kalaupun jauh tetap agama ini kuat kalau kita tetap memegang teguh ajaran-ajaran sunnah Nabi SAW. Ya, dan kita lihat ya sebagai informasi saudara-saudara kita di Palestina, apabila kita melaksanakan umrah dan sempat di Mesir Palestina, kita juga kadang melihat ya sebagian kaum muslimin itu potong jenggot, jalanannya isbal, enggak sholat, ya. Ini juga yang melemahkan barisan-barisan kaum muslimin. Allah menjanjikan hatta tarji'u ila dinikum. Allah pasti memenangkan kalian kalau kalian kembali kepada agama Allah tabaraka wa taala. Begitu pula perjuangan Hamas ini dikritik oleh sebagian para ulama ketika mereka di antara mereka ini ada kaum Syiah Rafidhah yang bergabung di pasukan tersebut. Maka tentunya ini jamaah rahmatullah yang melemahkan semua kaum muslimin. Kemudian yang kedua intifadah yang dilakukan oleh Hamas, maka seharusnya mereka ini berpikir tajam. Apa efek yang akan mereka timbulkan ketika mereka menyerang Zionis? Dan nampaknya sangat besar. Taruhlah misalnya mereka mendapatkan maslahat, tapi mudaratnya sangat besar. Menjadikan anak-anak Palestina, warga sipil Palestina sebagai taman dan naudzubillah. Setiap harinya darah bercucuran di tanah Palestina. Tubuh hancur, rumah hancur, makanan tidak ada. Sumber kekuatan tidak bisa masuk. Seharusnya Hamas berpikir jernih. Saudara-saudara kita, bagaimana kalau mereka melakukan intifadah? Apakah kerusakannya tidak lebih besar daripada secuil kebaikan yang akan didapat, kemenangan yang akan didapat? Kasihan warga Palestina, warga sipil mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Inilah jamaah rahmatullah, ya pentingnya kita bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara jihad yang besar. Jihad tidak boleh dilakukan serampangan. Ketika Nabi SAW berdakwah di kota Mekah, maka Allah belum memerintahkan beliau untuk berjihad. Padahal beliau diintimidasi, diboikot, dibully habis-habisan, dibunuh di antara sahabat. Di antaranya keluarganya Yasir. Kemudian Sumayyah, ditombak kemaluannya, ketembus ke kepalanya. Nanti di Madinah
terbentuk kekuatan, barulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi-Nya SAW beserta para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir. Yang seharusnya dengan seksama kita, pasukan Hamas begitu pula dengan pasukan-pasukan katiba-katiba yang lainnya memikirkan mudarat yang lebih besar. Tapi kita mungkin marah dengan intimidasi, bulian. Namun lihat efeknya ketika kita melawan Zionis. Apakah tidak lebih besar, berat bagi penderitaan kaum muslimin, warga sipil? Taruhlah misalnya begini, zaman rahmatullah. Rakyat ketika Hamas dan katiba-katiba yang lainnya ingin merangi Zionis. Keluarkan dulu warga Palestina, keluarkan dulu. Silahkan kalian baku habis. Karena yang kita miris sangat luar biasa menyayat-nyayat hati kita adalah kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin Palestina yang tidak tahu permasalahan yang ada, yang mereka harus berakhir dengan nyawa taruhannya. Walaupun mungkin kita mengatakan syahid insyaallah ta'ala, dan itu yang kita harapkan. Tapi penderitaan ini zaman rahmatullah bukan penderitaan kalian saja, tapi ini adalah merupakan penderitaan kami juga, ya, kaum muslimin yang ada di dunia. Sebab kaum muslimin ini ibaratnya satu tubuh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang beriman itu seperti satu tubuh yang apabila di antara tubuh yang lainnya itu ada sakit, tertusuk, teriris, maka tubuh yang lainnya akan merasa sakit dengan tidak mampu tertidur, merasakan sakitnya, dan begitu pula tubuhnya menjadi panas. Maka zaman rahmatullah terakhir buat kita semuanya adalah bagaimana kita kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW, mendekati para ulama, bertanya kepada para ulama apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita ingin melakukan sebuah yang besar. Apatah lagi ini akan membawa efek yang sangat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa, bukan hanya di Palestina tapi global. Seluruh negara kaum muslimin itu berkecamuk. Ya mungkin di antara mereka ada yang berjihad tapi terhalang dengan satu hal dan perkara dan sebagainya. Ya tentunya ini adalah merupakan pukulan yang sangat telat bagi kaum muslimin seluruh dunia. Maka tidaklah cara lain dan cara yang lainnya kecuali kaum muslimin khususnya kita di Indonesia ini hanya bisa berdoa dan mengeluarkan dana membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan terus berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin, memberikan mereka kekuatan dan menjadikan yang meninggal di antara mereka sebagai syahid insyaallah ta'ala, dan menjadikan perjuangan mereka, kesabaran mereka menghadapi Zionis Israel sebagai ladang pahala buat mereka. Dan sesungguhnya insyaallah ta'ala kita menyaksikan bahwasanya Palestina ini adalah merupakan belahan negara yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terbukti Allah menjadikannya kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan la tashdu rihal ila thalathati masajid, janganlah kalian berpayah-payahan untuk berjalan mengunjungi sebuah masjid kecuali 3 masjid di antara Masjid Aqsa. Dan kemudian ketika Nabi kita SAW Isra Mi'raj, maka beliau dimi'rajkan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.